Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam semua, perkenalkan nama saya Gigin Gimnastiar dengan NIM 123403062. Saya dari kelompok 1 kelas 1B Manajemen Dakwah yang akan menjelaskan sejarah peradaban Islam di Mesir. Selamat menyimak. Mesir adalah bumi peradaban, buminya para nabi, dan di antara bumi ada disebut namanya beberapa kali dalam kitab suci Al-Quran sebagai negeri yang menyimpan banyak khazanah dunia. Dengan sumber daya sungai Nil yang melimpah, menjadikan beberapa peradaban besar mampu berdiri lama di atasnya, dari mulai peradaban Fir'aun, Yunani, Romawi, hingga Islam. Mesir juga adalah salah satu kawasan yang berada di Afrika Utara. Afrika Utara merupakan daerah yang sangat penting bagi penyebaran agama Islam di daratan Eropa. Ia menjadi pintu gerbang masuknya Islam ke wilayah yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kristen, sekaligus benteng pertahanan Islam untuk wilayah tersebut. Istilah Mesir diambil dari seseorang yang bernama Mirs ibnu Misraim ibnu Ham ibnu Nuh As. Sejarah Mesir pra-Islam. Mesir dijajah oleh Romawi semenjak kekalahan Kleopatra di tangan Octavius pada tahun 31 sebelum Masehi. Penjajahan ini dilakukan oleh negara Romawi Barat pada zaman Kaisar Augustus. Ketika negara Romawi Barat hancur pada tahun 476 Masehi, yaitu sekitar 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Rasulullah SAW, semua kekuasaan Romawi Barat berpindah ke negara Romawi Timur. Mesir berubah menjadi gudang cadangan konsumsi yang mengirimkan berbagai keperluan bahan makanan bagi Kekaisaran Romawi. Terjadi kemunduran yang sangat drastis dalam bidang ekonomi, ilmu, dan sosial di Mesir. Sejarah perkembangan Islam di Mesir. Perkembangan Islam di Mesir tentu tidak terlepas dari peranan para penguasa Islam di Mesir. Dinasti pertama yang berkuasa di Mesir secara mandiri adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi sebagai tandingan bagi penguasa dunia muslim saat itu yang berkuasa di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Sa'id ibnu Husain. Islam mencapai kejayaannya di Mesir pada masa khalifah yang kelima, Abu Mansur Nijar al-Aziz, pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Dalam pemerintahannya, dia mampu menyaingi dinasti Abbasiyah di Baghdad. Peradaban yang dibangun di Mesir. Mesir kuno merupakan suatu peradaban kuno yang terletak di bagian timur laut Afrika. Sejarah Mesir kuno diwarnai dengan periode kerajaan-kerajaan yang stabil dan periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Penduduk Mesir kuno mulai menempati kawasan lembah Nil sekitar tahun 5000 sampai 525 sebelum Masehi, yaitu sejak orang Mesir primitif periode pengembangan Neolitik sampai pada pengembangan peradaban masa kekuasaan Fir'aun absolut. Secara kronologis, sejarah Mesir dapat dibagi beberapa periode. Periode sejarah Mesir sebelum tahun 3400 sebelum Masehi disebut dengan periode prasejarah. Periode kerajaan lama
yaitu 3400 sampai 2475 sebelum Masehi. Periode transisi feodalisme pada tahun 2475 sampai 2160 sebelum Masehi. Periode pertengahan 2160 sampai 1780. Ditambah dengan periode dominasi Hyksos 1780 sampai 1580 sebelum Masehi, dan periode Imperium yaitu 1580 sampai 525 sebelum Masehi. Mesir yang sangat terkenal dan identik dengan peninggalan sejarahnya yang masih berdiri kokoh, yaitu bangunan piramida dan Sphinx. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran Islam di Mesir. Faktor kemajuan Islam di Mesir adanya situasi sosial keagamaan masyarakat Mesir saat itu yang penuh dengan taklid, bid'ah, dan khurafat, serta pemikiran yang statis. Dan faktor kemunduran Islam di Mesir: satu, kurangnya rasa tanggung jawab para pemimpin negara akan pentingnya menjaga wilayah kekuasaan yang luas. Kedua, persoalan penduduk yang heterogen menyulitkan penyatuan dalam negara. Lemahnya sikap para pemimpin negara, krisis ekonomi yang dialami oleh negara Islam di Mesir. Islam di Mesir masa modern. Sejak awal abad ke-19 mulai muncul tokoh-tokoh pembaruan Islam di Mesir yang berusaha meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Cukup sekian, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Cukup sekian, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.